yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Selamat siang untuk kita semua. Siang. Berjumpa lagi dengan saya Melia Strianusa Fitri dalam acara Pendidikan Masa Kini. Rabu 22 Januari 2021. Saya tidak sendiri di sini. Di samping saya ada dua narasumber saya. Yang pertama saudara Felix Januarius. Selamat pagi Pak Felix. Pagi. Narasumber yang kedua Hendrikus Begocelli. Selamat pagi Bapak Celli. Bagaimana kabar narasumber saya? Baik. Dan yang di sebelah kiri saya ada Notulen. Terima kasih Bu Moderator. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang standar pengelolaan dan pembiayaan pada PP nomor 57 tahun 2001, pasal 42. Nah, di sini saya kasih pengantar sebentar. Ini pendidikan menurut Undang-Undang nomor 20 tahun 2003. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat, bangsa, dan negara. Langsung saja kita berbincang dengan kedua narasumber kita. Ini pertanyaan pertama ya. Menurut Anda bagaimana tantangan dari narasumber 1 dan narasumber 2 mengenai peraturan perundang-undangan nomor 57 tahun 2001 tentang standar pengelolaan dan pembiayaan? Silakan narasumber. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjawab pertanyaan ini. Sesuai dengan pembahasan kita pada acara talkshow pada siang hari ini, yang pertama tentang standar pengelolaan. Standar pengelolaan ini terdapat pada pasal 27 sampai dengan pasal 30. Yang selanjutnya tentang standar pembiayaan, yaitu mulai dari pasal 31 ayat A sampai B. Selanjutnya tentang pasal 42 PP atau Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang evaluasi hasil belajar peserta didik yang dilakukan oleh pendidik. Jadi pendidikan atau evaluasi dari pembelajaran yang dilakukan di sekolah misalnya dilakukan oleh guru yang mempunyai kehendak atau mempunyai kewajiban untuk melakukan evaluasi pembelajaran tersebut. Yang selanjutnya evaluasi pembelajaran ini terdapat pada ayat 1 mulai dari anak usia dini atau TK, bisa kita kenal dengan TK, Taman Kanak-kanak. Yang selanjutnya pendidikan dasar atau kita sebut dengan SD. Selanjutnya SMP atau sekolah menengah. Selanjutnya SMA dan perguruan tinggi. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada narasumber pertama. Pendapat narasumber. Baik, terima kasih kepada saudari moderator yang sudah memberikan pertanyaan kepada kami berdua yang sebagai narasumber 1 dan 2. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Meli, yaitu berkenaan dengan bagaimana pandangan dari saya tentang Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2001 tentang standar pengelolaan dan pembiayaan. Ya, menurut saya tentang standar pengelolaan dan pembiayaan ini tentunya sangat baik untuk diterapkan di masyarakat. Mengapa demikian? Karena yang kita perlu tahu dari standar pengelolaan ini adalah bagaimana suatu perancangan dari setiap satuan pendidikan untuk memperbaiki suatu pendidikan yang ada di sekolahnya. Pengelolaan ini seperti kita membuat RPP dalam proses belajar mengajar. Dengan RPP ini kita dapat menunjukkan atau menghasilkan suatu pelajaran yang lebih efektif dan lebih efisien. Dan pendapat saya tentang standar pembiayaan. Dalam pembiayaan ini adalah suatu pembiayaan yang harus dibayar oleh setiap orang yang menempuh pendidikan.
yang kita tahu dalam pembiayaan ini, setiap kita menempuh pendidikan tentunya kita harus membayar dalam kita bersekolah, seperti kita yang sekarang ini ataupun pada saat kita ya di tingkat SD, SMP, SMA ataupun kuliah. Tapi lebih besarnya kita pada saat kuliah, kita harus membayar SPP ataupun sebagainya. Jadi dalam pembiayaan ini adanya suatu pembiayaan seperti tiap tahunnya kita harus membayar ataupun tiap semesternya. Hal tersebut untuk ditujukan untuk pembangunan yang ada di sekolah yang kita pelajari ataupun sekolah yang kita di mana kita bersekolah. Demikian. Ya, terima kasih kepada narasumber pertama dan narasumber kedua atas pendapat para narasumber tersebut. Baik, kita akan lanjutkan dengan pertanyaan kedua ya. Baik, pertanyaan yang selanjutnya. Lalu bagaimana pendapat dari peraturan pemerintah tentang standar pengelolaan dan pembiayaan? Apakah sudah tercapai dengan yang diinginkan atau bagaimana? Silakan para narasumber dijawab. Baik, terima kasih pada moderator. Di sini saya sebagai narasumber pertama ingin menjawab atas pertanyaan ini. Jadi penerapan tentang tema pembahasan kita ini tentang standar pengelolaan dan pembiayaan ini sudah berjalan dengan baik. Bagaimana kita rasakan bersama bahwa standar pengelolaan ini dilakukan oleh sekolah itu dengan bantuan dari pemerintah, saling berkaitan. Jadi pengelolaan yang dilakukan di sekolah ini sudah berjalan dengan baik pada semestinya, gitu. Ya, terima kasih kepada narasumber pertama. Baik, di sini saya akan menambahkan yang berdasarkan dari narasumber yang pertama, yaitu Saudara Cali, bahwa dalam penerapan pemerintah ini sudah cukup baik dalam penjelasannya. Jika menurut saya dari penerapan peraturan pemerintah tentang standar pengelolaan dan pembiayaan, yaitu sudah tercapai dengan baik. Mengapa demikian? Karena dalam suatu pengelolaan yang ada di setiap sekolah, tentunya mereka sudah menerapkan apa yang sudah diatur dalam yang dibuat ataupun dalam suatu pemerintah. Mengenai pengelolaan ini sudah diterapkan di sekolah-sekolah, seperti mereka menerapkan suatu pembelajaran dalam perencanaannya. Dan mengenai suatu standar pembiayaan, kalau menurut saya belum baik. Mengapa demikian? Karena yang kita ketahui dalam suatu masyarakat masih adanya suatu orang-orang yang tidak bisa untuk menyekolahkan anak-anaknya. Mengapa demikian? Karena adanya suatu sekolah yang mempunyai pembiayaan besar untuk masuk di sekolah tersebut. Contohnya pada sekolah swasta. Karena di sekolah swasta pembiayaannya yang cukup mahal, maka dari itu masyarakat yang tidak mampu untuk menyekolahkan mereka. Dari hal tersebut masyarakat berlomba-lomba untuk masuk ke sekolah-sekolah yang negeri. Maka dari itu perlu adanya antisipasi dari pemerintah dalam menanggapi hal tersebut. Harapan saya supaya pemerintah ini untuk lebih melihat kembali bagaimana keadaan ekonomi masyarakat. Dengan demikian pemerintah dapat merombak ataupun mengubah peraturan pemerintah ini tentang pembiayaan tersebut. Terima kasih kepada narasumber atas pendapat kedua narasumber tersebut. Baik, kita akan melanjutkan pertanyaan yang berikutnya. Bagaimana dampak dari peraturan pemerintah tentang standar pengelolaan dan pembiayaan terhadap masyarakat dan sekolah? Saya persilakan narasumber untuk menjawab. Baik, terima kasih pada moderator yang telah bertanya. Di sini saya sebagai narasumber pertama ingin menjawab terkait pertanyaan dampak dari pembiayaan dan pengelolaan bagi masyarakat dan sekolah, terutama bagi masyarakat. Pembiayaan ini membantu
siswa-siswi yang kurang mampu pada semestinya seperti dana BOS untuk pembiayaan sekolah ini diberikan kepada siswa-siswi yang tidak mampu. Dan untuk pengelolaan ini bagi masyarakat tentunya mempunyai pengaruh yang sangat besar sekali, karena berkat pengelolaan dari pemerintah ini ada namanya peraturan pemerintah yang menganjurkan bahwa siswa-siswi ini harus bersekolah gitu. Dan bagi sekolah dampaknya tentunya sangat baik sekali ya, tentang pengelolaan dan pembiayaan ini. Tanpa adanya pengelolaan yang baik dari pemerintah atau kerjasama dari sekolah dan pemerintah ini, sekolah ini tidak akan berjalan dengan baik. Begitu juga pembiayaan. Pembiayaan kita tahu bersama bahwa pembiayaan ini tentunya dari pihak pemerintah terutama. Jadi pembiayaan, tanpa ada pembiayaan ini, kemungkinan besar sekolah tidak akan berjalan dengan baik. Gitu. Ya, terima kasih kepada narasumber pertama. Pendapat narasumber yang kedua, silakan. Baik, di sini saya akan menambahkan pendapat dari narasumber yang pertama, yaitu mengenai dampak peraturan pemerintah tentang standar pengelolaan dan pembiayaan terhadap masyarakat maupun sekolah. Kalau menurut saya tentang standar pengelolaan ini itu lebih berdampak kepada pihak sekolah. Mengapa demikian? Karena dalam suatu pengelolaan ini adalah satunya perencanaan yang dilakukan oleh sekolah, yaitu seperti perencanaan, pelaksanaan, ataupun pengawasan yang dilakukan oleh pihak sekolah. Dengan adanya hal tersebut akan memudahkan pihak sekolah untuk memberikan pembelajaran yang efektif ataupun pembelajaran yang lebih efisien dalam meningkatkan mutu sekolah ataupun mutu dari anak didik tersebut. Kalau tentang standar pembiayaan, menurut saya itu lebih berdampak kepada masyarakat. Dampak tersebut ada dampak baiknya ataupun dampak buruknya. Dari dampak baiknya tersebut yaitu dalam suatu masyarakat ini kan dituntut untuk bersekolah. Adanya suatu peraturan bahwa setiap orang itu harus bersekolah minimal 9 tahun ataupun yang terbarunya sekarang 12 tahun. Dengan demikian pastinya setiap masyarakat akan berlomba-lomba untuk menyekolahkan anak-anaknya. Dan harapan dari hal tersebut akan membuat Indonesia yang merata akan pendidikan di masa sekarang ini. Jika menurut saya tentang dampak buruknya, ya tentang pembiayaan ini tentunya adanya suatu kelemahan dari masyarakat. Karena dalam suatu masyarakat ini kan ekonomi mereka yang tidak merata ataupun adanya suatu pihak yang tidak mampu untuk menyekolahkan anak-anaknya. Maka dari itu perlu adanya pemerintah untuk menyediakan beasiswa, apa yang dijelaskan dari saudari Cari tadi, yaitu tentang dana BOS. Hal tersebut sangat membantu dari pihak masyarakat yang kurang mampu. Dengan adanya dana BOS tersebut, masyarakat tersebut akan mampu untuk menyekolahkan anak-anaknya dan akan membantu satuan pendidikan Indonesia yang lebih maju dan lebih baik lagi. Ya, baik, terima kasih kepada narasumber. Ya, saya akan lanjutkan lagi dengan pertanyaan yang berikutnya. Bagaimana kaitan dari pasal 42 pada PP nomor 57 tahun 2001 dengan standar pengelolaan dan pembiayaan pada PP nomor 57 tahun 2001? Saya persilakan narasumber pertama dan kedua. Baik, terima kasih pada moderator. Terkait dengan kaitan antara standar pembiayaan, pengelolaan dan pada pasal 42 ini kaitannya, yaitu pertama-tama berkaitan dengan pembiayaan. Pembiayaan ini tentunya diberikan oleh pemerintah untuk melakukan atau menimbulkan pendidikan, sesuatu pendidikan ini supaya masyarakat atau generasi muda dapat mengemban pendidikan. Selanjutnya pengelolaan. Setelah dari pembiayaan dari pemerintah ini, tentunya ada pengelolaan. Pengelolaan ini dilakukan oleh pihak sekolah dan pihak pemerintah supaya pendidikan ini terwujud dengan baik. Selanjutnya terkait dengan pasal 42 ini. Pasal 42 ini terkait dengan evaluasi hasil belajar.
yaitu hasil belajar yang dilakukan oleh pendidikan itu sendiri atau sekolah itu sendiri, dilakukan evaluasi oleh guru yang mengajar di sekolah tersebut. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada narasumber pertama. Terima kasih pendapatnya. Ya, gimana saudara narasumber yang kedua pendapatnya? Ya, menurut saya tentang kaitan pasal 42 ini kaitannya dengan peraturan pemerintah nomor 57, yaitu tentang standar pengelolaan dan standar pembiayaan. Yang kita tahu pasal 42 ini adalah tentang evaluasi hasil belajar peserta didik, dan tentang standar pengelolaan ini adalah suatu perencanaan yang dilakukan oleh pihak sekolah, serta standar pembiayaan ini adalah suatu pembiayaan pendidikan yang harus dibayar untuk mengenyam pendidikan di masyarakat. Dalam kaitannya tersebut, tentunya dalam pasal 42 ini akan mengevaluasi suatu masyarakat ataupun sekolah. Mengapa demikian? Dalam suatu masyarakat ini akan mengetahui peraturan-peraturan dalam pengelolaan yang diterapkan oleh pemerintah. Pengelolaan tersebut seperti perencanaan yang dilakukan setiap sekolah untuk memberikan pembelajaran yang lebih efektif, sehingga masyarakat akan lebih semangat untuk menyekolahkan anak-anaknya, karena sekolah yang bertekad untuk memberikan pembelajaran yang lebih baik. Dalam standar pembiayaan ini kaitannya yaitu tentang pembiayaan yang harus dibayar dalam menyekolahkan suatu anak dari pihak orang tua masyarakat. Dalam pembiayaan ini tentunya setiap masyarakat harus siap untuk menyekolahkan anak-anaknya. Setiap masyarakat ini harus mempunyai pandangan, jangan memikirkan dari pembiayaan, karena tentu adanya suatu tindakan pemerintah untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. Maka dari itu, dari kaitannya hal tersebut, pasal 40 ini akan mengevaluasi kembali tentang standar pengelolaan dan standar pembiayaan yang diterapkan oleh kita sekarang ini. Terima kasih kepada narasumber pertama dan narasumber kedua atas pendapat yang telah disampaikan. Kemudian saya akan menanyakan kesimpulan akhir dari narasumber 1 dan narasumber 2 mengenai PP nomor 57 tahun 2001 tentang standar pengelolaan dan pembiayaan. Silakan narasumber berikan pendapatnya. Baik, terima kasih pada moderator. Di sini saya sebagai narasumber pertama terkait kesimpulan acara kita pada siang hari ini tentang standar pengelolaan dan pembiayaan ini, dan yang terkait pada pasal 42 evaluasi hasil belajar. Jadi menurut saya sebagai narasumber pertama, tanpa ada pembiayaan yang baik maka tidak akan terwujud pengelolaan yang baik. Tanpa pengelolaan yang baik maka tidak akan terwujud juga evaluasi hasil belajar yang baik yang dilakukan pada jenjang anak usia dini atau bisa kita disebut TK, pendidikan dasar yang bisa kita sebut dengan SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada narasumber. Baik, di sini saya akan memberikan kesimpulan, yaitu berkaitan dengan peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2001 tentang standar pengelolaan dan standar pembiayaan. Ya, yang kita tahu standar pengelolaan ini adalah satu perencanaan ataupun pelaksanaan yang dilakukan oleh pihak sekolah untuk melakukan pembelajaran yang lebih efektif. Dan tentang standar pembiayaan ini adalah suatu pembiayaan minimal yang harus dibayar oleh satu masyarakat untuk menyekolahkan anak-anaknya. Kesimpulan dari saya yaitu mengenai pengelolaan dan pembiayaan ini, tentunya adanya sikap pemerintah dalam menyikapi dari satu pembiayaan dalam satu sekolah. Dari pemerintah ini harus meninjau kembali dari kondisi dari lingkungan masyarakat. Berkaitan dengan pengelolaan dan pembiayaan ini,
menurut saya sudah sangat baik ya dalam kondisi kita yang sekarang, karena dalam setiap masyarakat sudah rata-rata menyekolahkan anak-anaknya. Hal tersebut merupakan dampak dari peraturan tersebut, karena masyarakat yang sudah semangat untuk menyekolahkan anak-anaknya dan tidak menyepelekan dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada narasumber pertama dan narasumber kedua atas kesimpulan akhir dari perbincangan kita mengenai PP nomor 57 tentang pengelolaan dan pembiayaan. Nah, di sini dan saya akan menyimpulkan kembali mengenai peraturan perundang-undangan PP nomor 57 tahun 2021 tentang pengelolaan dan pembiayaan. Untuk saudara An, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator Saudari Meli Sihab dan narasumber 1 dan 2. Nah, yang harus kita ketahui bahwa kesimpulan hari ini yaitu dalam peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021, yaitu yang harus kita ketahui bahwa standar dan pembiayaan pengelolaan ini tidak bisa dipisahkan, karena dalam peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021 yang harus kita ketahui bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif. Nah, ini sudah jelas bahwa dalam standar pembiayaan ataupun pengelolaan ini adalah merupakan suatu karakteristik yang dimana dalam pendidikan harus dilakukan agar berjalan sesuai dengan peraturan yang sudah diterapkan. Nah, dalam secara aktif ini mengembangkan potensi untuk memiliki kekuatan spiritual. Sekian. Ya, baik, terima kasih kepada Notulen telah menyimpulkan pada hari ini. Terima kasih untuk narasumber dan Notulen kita atas waktunya dan telah menyempatkan diri datang dan berpartisipasi dalam acara ini. Menurut informasi yang saya dapat, ini menurut Menteri Pendidikan, sehubungan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2001 tentang Standar Nasional Pendidikan atau PP SMP. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud, Nadiem Makarim menegaskan bahwa Pancasila dan bahasa Indonesia memang selalu dan akan tetap diwajibkan dalam kurikulum. Tidak ada maksud sama sekali untuk mengubah muatan wajib sekalipun maupun mata kuliah wajib di perguruan tinggi. Namun di dalam PP tersebut yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas menjelaskan dan mengulang substansi kurikulum wajib, muatan kurikulum wajib persis sama seperti undang-undang tersebut. Beliau mengakui bahwa permasalahan ini dikarenakan isi PP tersebut yang tidak menjelaskan secara ekstensif mengenai UU nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Pasalnya dalam UU tersebut terdapat mata kuliah wajib Pancasila, bahasa Indonesia dan selanjutnya. Baik, sampai di sini kebersamaan kita kali ini. Sampai bertemu kembali dalam acara pendidikan masa kini berikutnya. Sampai jumpa dan selamat siang. Siap.